penjelasan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Seseorang kadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan persoalan dan permasalahan, dan setiap persoalan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Keputusan dalam kondisi pasti. Pasti artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Kepastian adalah kondisi tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur, dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Yusri dengan NIM saya 181220083. Saya dari kelas 5 RSC Manajemen Sore. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal seperti berikut. 1. Alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi jawaban hasil. Ini berarti setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi, data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Ketiga, dalam kondisi ini pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 4. Selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Dan yang terakhir adalah 6, kawan-kawan. Teknik penyelesaian pemecahan biasanya menggunakan antara lain teknik programming linear, analisis jaringan, dan teori antrian. Terima kasih teman-teman, itulah penjelasan dari saya Muhammad Yusri dengan NIM 181220083 dari kelas 5 RSC Manajemen Sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marifan Saputra, NIM 181220087. Di sini saya akan meneruskan penjelasan materi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan telah lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan yang pasti, sehingga kita dapat meramalkan secara tepat hasil dari tindakan atau action. Misalnya, dalam persoalan linear programming, kita dapat mengetahui beberapa jumlah keuntungan atau profit maksimum yang bisa diperoleh setelah kita mengetahui persediaan setiap jenis bahan dan kebutuhan input bagi masing-masing jenis produk. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Kita tahu dengan pasti arah untuk berangkat ke kampus, restoran favorit, atau obat yang mujarab. Hal-hal semacam itu sudah rutin kita laksanakan sehingga kita tidak perlu memikirkan yang mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yudi, NIM 181220076, kelas 5 RSC. Baiklah, saya akan meneruskan materi yang sudah teman saya sampaikan tadi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini terjadi dalam 4 hal sebagai berikut. 1. Tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi yang keluar. Ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hari keluar tersebut. Keempat, terakhir, yaitu pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi yang lengkap mengenai peluang terjadinya berbagai macam-macam keadaan tersebut.
Itu saja 4 hal terjadi dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Hidayat, NIM 18122071. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. 5 hal yang akan diputus biasanya relatif belum pernah terjadi. 6. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain: 1. Mencari informasi lebih banyak. 2. Melalui riset atau penelitian. 3. Menggunakan probabilitas subjektif. Dan di sini juga ada kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa alternatif tindakan yang feasible dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Sekian, terima kasih.